kesempatan ini kita akan coba untuk menjelaskan mengenai program linear atau linear programming, di mana kasusnya adalah PT Indah Lestari adalah sebuah perusahaan yang memproduksi dua jenis tikar, yaitu tikar motif dan tikar polos, di mana tikar motif membutuhkan tali kur sebanyak 1 meter dan pita sebanyak 6 meter. Sedangkan tikar polos membutuhkan tali kur sebanyak 3 meter dan pita sebanyak 4 meter. Di mana kesediaan bahan yang tersedia di PT Indah Lestari tersedia 48 tali kur dan 200 meter pita. Adapun rencana yang akan dilakukan untuk penjualan adalah untuk yang motif akan dijual dengan harga Rp70.000, dengan yang polos diberi harga Rp50.000. Tahap penyelesaian yang perlu kita lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus membuat batasan atau constraint. Batasan atau constraint, di mana batasan yang pertama adalah 1 meter dan 3 meter, polos tersedia 48, sehingga kita menuliskannya adalah untuk motif kita beri inisial X dan polos kita beri inisial Y, sehingga maka 1X atau ditulis X saja, 1X plus 3Y lebih kecil sama dengan 48, di mana ketersediaan untuk dua jenis ini minimum 0 dan maksimum lebih kecil dari 48, lebih kecil sama dengan. Untuk constraint atau batasan yang kedua yaitu 6X plus 4Y lebih kecil sama dengan 200. Ya. Batasan yang berikutnya untuk X maupun Y itu nilainya paling kecil adalah 0, paling besar tergantung dari perhitungan nanti. Sehingga kita tuliskan constraint yang ketiga dan constraint keempat adalah X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian untuk nilai Z atau total profit untuk pembuatan tikar ini adalah 70.000 X plus 50.000 Y. Ini yang disebut dengan Z atau total profit. Setelah kita ketahui batasan dan total profit yang didapat oleh perusahaan, maka kita lanjutkan langkah yang pertama. Langkah yang pertama kita akan membuat garis untuk persamaan X plus 3Y lebih kecil sama dengan 48. Dimana untuk membuat garis, kita gambarkan dulu garisnya di sebelah sini. Ya, kita gambarkan garisnya. Untuk ujian sebaiknya menggunakan pulpen berwarna supaya lebih kelihatan. Nah, terima kasih. Saya hasilnya lebih rapi. Ya, ini adalah Y dan yang ini adalah X. Kita beri angka. Ini adalah 0. Oke, berikutnya setelah kita membuat garis ini, kita X dan Y-nya, kita lakukan perhitungan. Untuk mengetahui garis yang pertama untuk persamaan ini, kita mulai bila X sama dengan 0, maka X-nya adalah 0, maka 3Y sama dengan 48. Sehingga Y adalah 48 dibagi 3 adalah 16. Diperolehlah titik 0X, 16. Gambarkan 0,16. X-nya 0, Y-nya 16. Kira-kira ini 15 di sini, maka 16 di sini kira-kira. Nah, kita gambarkan 0,16. Untuk yang berikutnya, Y sama dengan 0, maka Y-nya 0, maka X-nya adalah 48. Sehingga diperoleh titik
48,0. Kita gambarkan 40 kira-kira 45, 48 di sini. 48 ya, 0 ya, 48,0. Setelah itu kita buat garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Misalnya kita gunakan warna merah untuk menciri ya, warna merah. Nah, karena persamaan yang pertama ini lebih kecil, tandanya lebih kecil sama dengan 48, untuk dalam bagan apabila tandanya adalah lebih kecil sama dengan, maka kita gambarkan arsirnya itu ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri atau bawah. Sedangkan bila tandanya lebih besar sama dengan, maka arsirnya ada di sebelah kanan atau atas. Nah, kita lihat sekarang, karena persamaan yang pertama ini adalah lebih kecil sama dengan, maka arsirnya adalah di sebelah kiri atau bawah. Ini dia di sini. Kita buat arsiran dari ujung. Kalau ke kanan lebih panjang, boleh saja, silahkan. Ya, ini kita yang pertama. Supaya memudahkan melihat titik garis-garis pertemuan, titik-titik pertemuannya, maka dalam ujian juga dimohonkan untuk menggunakan pensil atau pulpen berwarna. Sudah? Ini adalah garis yang pertama. Garis ini adalah garis X plus 3Y lebih kecil sama dengan 48. Daerahnya adalah sebelah kiri atau bawah. Kemudian yang kedua, persamaan yang kedua, constraint yang kedua, 6X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 200. 6X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 200. X-nya 0, maka 4Y sama dengan 200, sehingga Y-nya adalah 50. Sehingga diperoleh titik 0,50. Langsung kita buat Y-nya. Bila Y-nya 0, maka 6X sama dengan 200. Sehingga X-nya adalah 200 dibagi 6 adalah 33,3. Ini diperoleh 33,3,0. Kita gambarkan kembali titiknya. 0,50 di sini letaknya. X-nya 0, Y-nya 50. Kemudian yang berikutnya X-nya 33,3 kira-kira di sini. 33,3. Ini adalah 33,3. Ini dia. Setelah itu kita gambarkan garisnya lagi, misalnya menggunakan pulpen atau pensil biru. Kita tarik garisnya. Karena tandanya lebih kecil sama dengan, maka arsirannya ada di sebelah kiri. Nah, dibuat arsiran sepanjang garis yang kita buat. Makin panjang garis yang kita buat, maka arsirannya juga akan makin banyak. Setelah ini, maka kita akan membuat batasan yang ketiga. Batasan yang ketiga adalah X lebih besar sama dengan 0. Jadi minimum data X itu adalah 0. Oke. X lebih besar sama dengan 0. X ini adalah garis ini. Nolnya di sini ya. X sama dengan 0 ada di sini. Ini X sama dengan 0. Di sini adalah X sama dengan 0. Maka di sini adalah Y sama dengan 0. X sama dengan 0. Karena tandanya adalah X lebih besar sama dengan 0, karena lebih besar ada di kanan, maka yang kita arsir adalah daerah sebelah kanan X. Ya, daerah sebelah kanan X ini tadi. Maka kita arsir. Kita gunakan warna yang berbeda, misalnya ungu. Ya, kita arsir. Seperti ini, terus tidak melewati garis batas.
X sama dengan 0. Terus sampai ke bawah. Ini adalah garis X sama dengan 0. Begitu juga dengan Y lebih besar sama dengan 0, yaitu ada di garis ini dia, horizontal. Karena dia lebih besar maka ada di sebelah atas. Sehingga garis ini ke atas kita buat arsirannya. Misalnya kita gunakan warna hijau. Nah, kita arsir lagi ke atas warna hijau. Jadi dia garisnya ke sana terus ke kanan. Kasih arsiran warna hijau. Ya, terlihat sekarang ada 4 batasan dalam bentuk 4 arsiran. Nah, sekarang terlihat. Oke, sekarang terlihat. Yang memenuhi syarat untuk perhitungan dari program linear ini adalah daerah yang dilewati oleh keempat garis atau arsiran tersebut. Nah, kalau kita lihat maka terletak antara ini hijau, kemudian biru, lalu orange, dan terakhir ungu. Dan terlihat semua ada pada daerah yang dibatasi oleh daerah ini. Nah, kita buat gambarnya. Ya, ditebalkan. Oke. Kita lihat daerah yang memenuhi syarat untuk menjawab permasalahan kita. Nah, untuk berikutnya kita lihat titik-titik. Ini tidak mungkin 0 ya, berarti yang memenuhi syarat adalah titik. Ini dia 0,16, kemudian titik. Ini yang kedua dan ini 3. Titik ketiga adalah 33,3. Nah, tadi kita lihat bahwa total profit itu diperoleh dari evaluasi setiap titik. Jadi evaluasi titik pojok atau titik ujung-ujung ya. Titik pojok itu kita peroleh ada 3 titik, yaitu 0,16 ya, 0,16, lalu kemudian yang sebelah sini adalah 33,3,0 ya. Dan yang ketiga titik ini belum kita ketahui. Karena itu kita akan cari tahu berapakah titik tersebut. Oke, sudah jelas. Jadi daerah ini dibatasi oleh 4 garis. Garis 1, garis 2, garis yang ketiga tadi adalah X lebih besar sama dengan 0, dan garis yang keempat adalah Y lebih besar sama dengan 0. Setelah kita gambarkan keempat garis tadi, ternyata arsiran yang memenuhi tempat atau dipenuhi oleh keempat itu dilewati adalah daerah ini. Kita cari titik pojoknya, ada 3 titik. Yang 2 sudah kita ketahui bilangannya, dan yang ketiga ini kita belum. Kita lihat di sini, bahwa ini adalah pertemuan antara garis. Jadi kita lihat yang garis ini ya, yang 33,3 ini adalah garis yang ini. Yang ini adalah garis X plus 3, Y lebih kecil sama dengan 48. Yang garis ini adalah persamaan 6X plus 4Y lebih kecil sama dengan 200. 4Y lebih kecil sama dengan 200. Oke, saya geser sedikit, tidak kelihatan. Oke, ya. Kita balik ke kanan ya. Nah, ini 6X plus 4Y 200 garisnya. Kemudian kita dapat juga garis yang ini dia, X plus 3Y lebih kecil sama dengan 48. Nah, untuk mencari nilai titik daerah ini, maka kita lakukan dengan menggabungkan 2 persamaan tadi.
persamaan tadi, yaitu persamaan X plus 3Y lebih kecil sama dengan 48 dengan ini dia titiknya 6X plus 4Y lebih kecil sama dengan 200. Nah, di dalam hitungan matematis untuk menghilangkan satu variabel, misalkan kita mau menghilangkan X-nya supaya sama, maka yang bawah itu saya kalikan 1, yang atas saya kalikan 6 supaya nilainya sama, 6X dengan 6X dikali 6. Sehingga kalau dikali dengan 6, maka ini nilainya adalah 6X plus 3 kali 6, 18Y. Ya, berarti sama dengan, berubah sama dengan 48 dikali 6. 48 kali 6 adalah 288. Ya. Kemudian yang bawahnya tetap 6X karena dikali 1 ditambah 4Y sama dengan 200. Kita garis, dikurangi, ini adalah dicoret. Ya, kita coret, bilang 6X kurang 6X habis. Maka yang sisa adalah 18 dikurangi 4 adalah 14Y sama dengan 288 dikurangi 288, maka Y-nya adalah 88 dibagi 14 yaitu 6,29. Oke. Nah, kemudian bagaimana mencari X-nya? Kita masukkan nilai Y ini ke dalam persamaan yang pertama. Jadi X plus 3 yang pertama ya. X plus 3 dikali 6,29 sama dengan 48. Maka ini X plus 3 kali 6,29 adalah 18,87 sama dengan 48. Maka X-nya adalah 48 dikurangi 18,89 yaitu 29,13. Sehingga titik ini adalah 29,13,6,29. Oke, maka masukkan persamaan berikutnya. Ini adalah 29,13 dengan 6,29. Tadi kita tahu bahwa untuk total profit adalah 70.000X plus 50.000Y. Ya. Ini kita masukkan ini. Sehingga untuk yang pertama 0 ditambah 16 dikali 50.000, atau boleh juga ditulis 50.000-nya di luar dikali 16, begini juga boleh ya. Kemudian yang kedua X-nya yang gini berarti 70.000 dikali 33,3. Oke, ditambah 0. Dan yang ketiga ini adalah 70.000 dikali 29,13 ditambah 50.000 dikali 6,29. Sehingga diperoleh untuk yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama hasilnya adalah 800.000. Yang kedua adalah 2.331.000. Dan yang ketiga adalah 2.353.600 rupiah. Nah, dari ketiga titik ini tadi yang memberikan profit, nilai evaluasi pojok ya, ini adalah untuk profit. Profit yang tertinggi adalah 2.353.600, sehingga maka inilah yang kita pilih. Ini yang kita pilih. Sehingga untuk kesimpulan diperoleh X-nya 29,13, X adalah
29,13, boleh dituliskan mendekati 29. Y-nya adalah 6,29, mendekati 6, dengan keuntungan Z profit adalah 2.353.600 rupiah. Oke, inilah penjelasan mengenai program linear pada kasus PT Indah Lestari. Terima kasih.